Di sebuah sudut kota yang sepi, terdapat sebuah warung seblak yang hanya muncul di tengah malam. Warung ini dikelilingi oleh gemerlap neon dan keheningan malam yang menakutkan. Tukang seblak tersebut adalah seorang wanita tua yang selalu terlihat mengenakan jubah hitam yang seram. Rumah-rumah warga sekitar seringkali diterpa oleh cerita seram tentang wanita tersebut. Mereka mengatakan bahwa dia adalah hantu yang mati akibat tabrak lari oleh sebuah motor di malam gelap yang sama. Meskipun rohnya telah meninggalkan dunia ini, dia tetap berdagang seblak di malam hari, entah untuk apa. Ternyata, alasan dibalik tindakan misteriusnya adalah cinta yang mendalam pada anaknya. Seorang gadis kecil yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah pergi dengan wanita lain. Dia harus menghidupi anaknya sendirian dan tidak ada yang bisa membantunya selain berdagang seblak di malam hari. Setiap malam, dia duduk sendirian di warungnya, menyiapkan seblak dengan penuh dedikasi, dan menjualnya kepada siapa saja yang berani datang. Namun, orang-orang yang berani mencoba seblaknya menyadari sesuatu yang aneh. Ketika mereka menyelesaikan makanannya, wanita itu akan berkata dengan suara serak, "Terima kasih, semoga rohmu tenang," sambil tersenyum menyeramkan. Semua orang yang mendengar cerita ini menjadi semakin takut dan hanya segelintir orang yang berani mencoba seblaknya. Namun, mereka yang berani itu tidak pernah melihatnya lagi setelah mengonsumsi seblak tersebut. Misteri di balik tukang seblak yang hanya jualan di malam hari ini masih belum terpecahkan, dan warungnya tetap menjadi tempat yang menakutkan di malam hari, di mana roh seorang ibu berjuang untuk menafkahi anaknya, bahkan setelah kematian. Hantu tukang seblak itu tidak pernah mengganggu. Ternyata, meskipun tukang seblak ini adalah hantu, dia tidak pernah mengganggu siapapun. Dia hanya berdagang dengan tenang. Halo sahabat pencinta kegelapan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di channel Bizarre Story. Di channel ini kita akan menyelami dunia yang gelap dan misterius. Bersiaplah untuk terjebak dalam cerita-cerita menakutkan, mitos-mitos yang memilukan, dan pengalaman-pengalaman supernatural yang mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding. Untuk pengalaman terbaik, matikan lampu, gunakan headset, tutup pintu yang rapat, karena kita akan menjelajahi kegelapan bersama-sama. Ayo mari kita mulai dengarkan cerita berikut ini. Selamat mendengarkan. Aku adalah seorang tukang cat bernama Jajang yang bekerja di kota Cimahi. Suatu hari, ketika aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, aku menyaksikan sebuah adegan yang mengerikan. Seorang remaja dengan kejam melindas seekor kucing di jalanan. Adegan ini berujung pada pertengkaran antara remaja tersebut dan pacarnya, tetapi mereka akhirnya pergi tanpa mempedulikan kucing yang terluka. Aku merasa sangat iba terhadap nasib kucing tersebut dan memutuskan untuk mengubur jasadnya. Ketika aku melanjutkan perjalananku pulang,
hujan deras tiba-tiba turun. Aku terpaksa mencari tempat berteduh dan menemukan sebuah rumah terpencil di sekitar sawah. Ketika aku masuk, aku mendengar suara sapaan dari dalam rumah. Seorang kakek yang mengenakan sarung keluar dengan sebuah kursi roda. Setelah berkenalan, aku menjelaskan bahwa aku adalah seorang tukang cat. Kakek tersebut menawarkan pekerjaan padaku karena dia sedang mencari tukang cat untuk merenovasi rumahnya yang telah terbengkalai. Meskipun rumah kakek tersebut dalam kondisi buruk dengan sarang laba-laba yang melimpah, kakek tersebut hidup sendirian dengan baik di sana. Setelah kami sepakat mengenai harga pekerjaan, kakek tersebut memberitahuku bahwa pembayaran akan ditempatkan di depan rumah bersama kunci. Kakek tersebut tidak akan berada di rumah saat aku bekerja. Namun, ketika temanku dan aku mulai bekerja untuk mengecat rumah kakek tersebut, kejadian aneh mulai terjadi. Meskipun kabel listrik belum terhubung, mesin catku tiba-tiba berfungsi dengan sendirinya. Aku merasa heran, tetapi aku memilih untuk tidak memberitahu temanku tentang kejadian ini. Pada siang harinya, temanku melihat bayi merangkak di atas lantai, dan kami mulai merasa bahwa rumah ini memiliki aura yang aneh. Meskipun kami berusaha mengusir pikiran negatif, kami melanjutkan pekerjaan kami. Ketika kami kembali ke rumah Pak Dadang untuk melanjutkan pekerjaan kami, rasa cemas masih menghantui pikiranku. Meskipun aku tidak ingin mengganggu temanku dengan pengalaman-pengalaman aneh yang aku alami, aku merasa bahwa sesuatu yang sangat tidak wajar terjadi di rumah ini. Kami melanjutkan pekerjaan kami dengan hati-hati, mencoba untuk tidak memikirkan kejadian-kejadian aneh yang telah kami saksikan. Namun, suasana di rumah tersebut semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Aku merasa bahwa kami sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pada suatu malam, ketika kami sedang istirahat sejenak setelah seharian bekerja, aku mendengar suara aneh yang datang dari ruangan sebelah. Aku memutuskan untuk memeriksanya, dan ketika aku masuk ke dalam ruangan tersebut, aku melihat bayangan yang gelap bergerak-gerak di sudut ruangan. Aku merasa ketakutan dan berteriak memanggil temanku. Temanku datang dengan cepat, dan kami berdua melihat bayangan tersebut. Kami tidak tahu apa itu, tetapi kami yakin bahwa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Kami segera meninggalkan rumah tersebut dan tidak pernah kembali. Kejadian di rumah Pak Dadang tetap menjadi misteri bagiku. Aku tidak pernah bisa menjelaskan bagaimana aku bisa bertemu dengan sosok yang telah meninggal dan mengapa rumah tersebut terasa begitu angker. Mungkin ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Dan aku memutuskan untuk meninggalkan semua pertanyaan itu tanpa jawaban. Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian misterius di rumah Pak Dadang. Meski aku telah melupakan sebagian besar detailnya, pengalaman itu tetap bersemayam dalam ingatanku. Setiap kali aku melihat sebuah rumah terbengkalai atau mendengar cerita tentang tempat-tempat angker, ingatanku selalu kembali pada rumah Pak Dadang. Beberapa tahun berlalu, dan aku terus menjalani kehidupan sebagai tukang cat. Pengalaman misterius di rumah Pak Dadang dan berbagai cerita horor yang pernah kudengar selalu mengingatkanku akan dunia yang tak terjelaskan ini. Meskipun aku mencoba untuk menjalani kehidupan yang normal, ketakutanku terhadap kejadian supernatural tetap menghantuiku. Suatu hari, ketika aku sedang mengerjakan proyek pengecatan di sebuah bangunan tua yang terbengkalai, aku merasa ada yang tidak biasa. Ruangan itu penuh dengan aroma yang familiar, dan suasana gelap yang mencekam mengelilingiku.
Aku mulai merasa seolah-olah aku tidak sendirian. Ketika aku melihat ke sudut ruangan, hatiku hampir berhenti. Di sana, berdiri sosok yang sangat aku kenal. Pak Dadang, dengan wajah lembut dan pakaian tradisionalnya, berdiri di depanku. Matanya memandangku dengan penuh kebaikan, dan aku hampir tidak percaya apa yang aku lihat. "Selamat datang, Jajang," kata Pak Dadang dengan suara lembutnya yang khas. "Aku tahu kau masih mengingat pertemuan kita di rumahku." Aku terpaku di tempatku berdiri, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku mencoba untuk mengatasi ketakutan dan kebingunganku. "Pak Dadang, bagaimana ini mungkin? Saya yakin Anda sudah meninggal 5 tahun yang lalu." Pak Dadang tersenyum, dan rasanya seperti semua ketakutan dan kebingunganku lenyap. "Benar, Jajang, tubuhku telah meninggalkan dunia ini, tetapi aku masih ada di sini sebagai roh yang merindukan rumahku yang dulu. Aku melihat bahwa kau mengalami banyak kejadian aneh setelah kita bertemu, dan aku ingin memberimu kedamaian." Dia melanjutkan, "Apa yang kau alami di rumahku adalah sebuah ujian, dan aku tahu bahwa itu sangat menakutkan. Aku ingin meminta maaf atas semua ketakutan yang telah kau alami." Aku merasa lega mendengar kata-kata Pak Dadang. Meskipun awalnya aku takut, aku merasa bahwa kehadirannya membawa kedamaian. Kami berbicara tentang banyak hal, dan aku merasa bahwa aku dapat melepaskan ketakutan dan keraguan yang selama ini menghantuiku. Pak Dadang memberiku nasihat yang bijaksana dan membagikan cerita-cerita indah tentang rumahnya yang telah lama tidak terurus. Meskipun aku tidak tahu apakah pertemuan ini adalah nyata atau hanya pengalaman spiritual, aku merasa bahwa itu membantu menjawab banyak pertanyaanku. Ketika aku meninggalkan bangunan tua itu, aku merasa lebih kuat dan lebih tenang. Pengalaman itu mengajarkanku bahwa dunia ini penuh dengan misteri, dan kita harus siap menerima kejadian-kejadian yang tidak bisa kita jelaskan. Terlepas dari apakah itu adalah pertemuan nyata atau hanya ilusi, aku merasa bahwa aku telah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri.
Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, gua merasa sangat perlu boker. Tidak ada toilet di sekitar, jadi gua memutuskan untuk pergi ke pinggir kali yang tenang. Saat duduk di sana dengan ponsel sebagai sumber cahaya, gua merasa lega. Namun, tiba-tiba, ketika gua sedang asyik-asyiknya, gua mendengar suara langkah-langkah aneh. Gua mencoba untuk mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasi gua. Tapi suara itu semakin mendekat, dan gua melihat sesuatu yang membuat gua hampir jatuh dari toilet alam terbuka itu. Sebuah pocong muncul dari bayangan gelap, dengan kakinya yang terbungkus kain kafan. Gua terperangah dan terjatuh dari tempat duduk, dengan celana gua yang masih di sekitar pergelangan kaki. Pocong itu berdiri di sana dengan kepalanya yang miring, seolah-olah bingung. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan suara serak. Gua mencoba menjawab dengan nada lucu, "Well, sepertinya gua menemukan toilet terbuka baru yang cukup eksklusif." Pocong itu terlihat terkekeh, meskipun hanya mata yang terlihat dari balik kain kafannya. "Maaf, gua tidak berpikir ada tamu yang datang di malam hari seperti ini. Aku hanya ingin berjalan-jalan." Kami berdua tertawa, meskipun situasinya masih sangat aneh. Pocong itu akhirnya pergi dengan mengucapkan selamat tinggal yang ajaib, meninggalkan gua dengan cerita seram dan lucu yang tak terlupakan tentang pertemuan di pinggir kali tengah malam. Tentu saja, ceritanya bisa berlanjut. Setelah pertemuan yang aneh dengan pocong, gua masih duduk di pinggir kali ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sangat mengerikan. Gua menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang kuntilanak muncul dari bayangan gelap. Mata kuntilanak itu berkilauan dan rambut panjangnya yang menjuntai sangat menyeramkan. Dia melayang mendekati gua dengan lambat, dan gua bisa merasakan kehadirannya yang angker. Tanpa sadar, gua pun berkata, "Hei, jangan khawatir, gua hanya mencoba mencari tempat yang tenang untuk buang air besar." Kuntilanak itu terdiam sejenak, kemudian tersenyum, meskipun giginya yang tajam tampak sangat menakutkan. "Aku minta maaf jika mengganggu Anda," ucapnya dengan suara yang menenangkan. Gua mulai merasa bahwa malam ini semakin aneh. Gua pun bertanya, "Apa yang membuat lu berada di sini?" Kuntilanak itu menjawab dengan sedih, "Aku hanya merasa kesepian, jadi aku datang ke sini untuk mencari teman. Tapi sepertinya aku membuat masnya ketakutan, maafkan saya." Kami berdua akhirnya berbicara tentang kehidupan dan kejadian aneh mereka sebagai hantu. Kami tertawa dan berbagi cerita, dan akhirnya, malam itu berubah menjadi pertemuan yang lucu dan tak terlupakan antara manusia, pocong, dan kuntilanak di pinggir kali tengah malam. Meskipun aneh, itu adalah malam yang penuh dengan tawa dan persahabatan yang tidak biasa. Ternyata, kejutan malam itu belum berakhir. Saat gua masih berbicara dengan pocong dan kuntilanak, muncullah Doraemon, si kucing robot dari masa depan, dengan pintu ajaibnya yang ikonik. Dia muncul dengan ekspresi terkejut. "Hei, apa yang sedang terjadi di sini?" kata Doraemon dengan suara ajaibnya. Gua tercengang. "Doraemon, ngapain lu di sini?" Doraemon menjawab, "Saya sedang mencoba pintu kemana saja, dan saya secara tidak sengaja masuk ke dunia ini. Tapi sepertinya saya tidak ada di masa depan lagi." Pocong dan kuntilanak juga terlihat heran oleh kehadiran Doraemon. Tapi kemudian, kita semua mulai tertawa bersama. Malam yang awalnya mengerikan berubah menjadi pertemuan yang ajaib dan lucu antara manusia, hantu, dan kucing robot dari masa depan. Kami berbicara tentang petualangan-petualangan Doraemon dan cerita-cerita menarik dari dunia mereka masing-masing.
Kami berbagi tawa dan cerita-cerita, dan segera malam itu berubah menjadi kenangan tak terlupakan. Siapa sangka, di pinggir kali tengah malam, kami semua menemukan teman-teman yang tidak biasa. Apa kabar pendengar setia kami? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja di malam yang penuh misteri ini. Kami sangat senang bisa kembali menghadirkan cerita horor yang mendebarkan untuk menghibur kalian. Jadi, siapkan diri untuk terperangkap dalam alam gelap yang misterius, dan mari kita mulai petualangan horor kita malam ini. Jangan lupa untuk mematikan lampu dan gunakan headset untuk pengalaman terbaik, karena kita akan mengajakmu menjelajahi kegelapan yang dalam. Selamat mendengarkan. Pada suatu malam yang penuh misteri, hujan turun dengan deras di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Desa ini dikenal sebagai desa yang terkena kutukan karena legenda makhluk gaib yang menakutkan yang disebut kuntilanak merah. Konon, makhluk ini adalah roh seorang wanita yang meninggal dengan penuh dendam dan kesedihan. Orang-orang desa menghindari rumah tua yang terletak di tengah hutan, tempat kuntilanak merah sering muncul. Namun, pada malam ini, 3 teman petualang, Denny, Maya, dan Raffi, memutuskan untuk memecahkan misteri dan menemukan apakah legenda kuntilanak merah itu nyata. Denny, yang merupakan seorang pria berani, memimpin ekspedisi mereka. Dia percaya bahwa ada penjelasan logis di balik semua cerita mengerikan. Malam itu, mereka memulai perjalanan mereka menuju rumah tua itu. Cuaca semakin buruk seiring dengan larut malam, dan hutan yang mereka lewati menjadi lebih gelap dan misterius. Suara gemuruh guntur menggetarkan bumi, seolah-olah alam semesta ikut dalam kekhawatiran mereka. Setelah berjalan beberapa jam, mereka akhirnya tiba di rumah tua yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan terletak di tepi sebuah sungai kecil. Rumah itu terlihat tua dan terabaikan, dengan pintu dan jendela yang rapuh. Dengan hati-hati, mereka memasuki rumah itu. Ruang dalam rumah itu penuh dengan debu dan bau kusam. Denny menyalakan lilin untuk memberikan sedikit cahaya. Mereka duduk bersama di lantai yang berdebu. Menyiapkan peralatan mereka, kamera, alat pendeteksi suara, dan cermin, Maya, yang sangat skeptis, berkata dengan nada meremehkan, "Apa kita benar-benar percaya pada hantu yang tak terlihat?" Namun, Denny berusaha untuk menjalankan percobaan komunikasi. Dia memulai dengan pertanyaan berani, "Apakah ada roh di sini? Tolong, berikan kami tanda." Ruang itu menjadi lebih dingin, dan suasana semakin tegang. Mereka mendengar suara seperti langkah kaki yang datang dari koridor gelap. Raffi menegaskan, "Kita bukan sendirian di sini." Tiba-tiba, dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan, mereka melihat sebuah bayangan merah muda muncul di sudut ruangan. Itu adalah kuntilanak merah. Wajahnya pucat dan matanya bersinar dengan kemarahan. Raffi menjerit, Maya kaku oleh ketakutan, dan Denny mencoba menjaga ketenangan. Dia berkata, "Kami datang dengan niat baik." "Apa yang kamu inginkan?" Kuntilanak merah menggeram dan berbicara dengan suara yang mengerikan. Dia mengungkapkan betapa besar rasa dendamnya terhadap manusia atas ketidakadilan yang dia alami saat hidup. Malam-malam berikutnya menjadi semakin menakutkan.
kuntilanak merah terus menghantui mereka dengan berbagai tindakan supernatural yang mencekam. Mereka mendengar suara tangisan lembut yang menyayat hati. Melihat bayangan merah muda di cermin, dan merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Saat waktu berlalu, mereka mulai terpengaruh oleh kehadiran kuntilanak merah. Maya melihat bayangan merah muda itu di sekitar tiang kamar tidurnya, dan Raffi merasa sentuhan dingin saat dia tidur. Denny merasa semakin terobsesi dengan membongkar misteri di balik kuntilanak merah. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam untuk menemukan alasan di balik kemarahan kuntilanak merah. Setelah berbicara dengan orang-orang desa, mereka menemukan kisah tragis seorang wanita bernama Siti, yang dianggap tidak bersalah dan meninggal dengan cara yang sangat kejam. Mereka percaya bahwa kuntilanak merah adalah roh Siti yang ingin menuntut balas. Dengan bantuan seorang ahli paranormal lokal, mereka mencari makam Siti di sebuah pemakaman tua yang terabaikan. Di sana, mereka menemukan tanda-tanda bahwa makam itu pernah terbuka, mengisyaratkan bahwa roh Siti masih mencari keadilan. Dengan bimbingan ahli paranormal, mereka memutuskan untuk melakukan ritual khusus untuk membantu kuntilanak merah menemukan kedamaian. Mereka merasa bertanggung jawab untuk mengakhiri kutukan ini dan membebaskan roh Siti. Ritual itu terjadi di tengah malam yang gelap dan mencekam. Mereka memanjatkan mantra kuno, membakar dupa khusus, dan mencoba menjembatani dunia mereka dengan dunia roh. Saat ritual berlangsung, angin berhembus dengan keras, lilin-lilin bergetar, dan kuntilanak merah muncul dengan kemarahan yang menakutkan. Namun, Denny, Maya, dan Raffi memegang teguh niat mereka untuk membantu Siti. Mereka berhasil menghentikan kuntilanak merah, dan dia mengeluarkan teriakan terseduh-seduh sebelum menghilang. Setelah ritual selesai, rumah tua itu menjadi tenang. Denny, Maya, dan Raffi merasa lega bahwa mereka telah membantu roh Siti menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Mereka meninggalkan rumah itu dengan perasaan Halo sahabat pencinta kegelapan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di channel Bizarre Story. Di channel ini kita akan menyelami dunia yang gelap dan misterius. Bersiaplah untuk terjebak dalam cerita-cerita menakutkan, mitos-mitos yang memilukan, dan pengalaman-pengalaman supernatural yang mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding. Untuk pengalaman terbaik, matikan lampu, gunakan headset, tutup pintu yang rapat, karena kita akan menjelajahi kegelapan bersama-sama. Ayo mari kita mulai dengarkan cerita berikut ini. Selamat mendengarkan. Aku mengingatnya dengan jelas, malam yang mengerikan di desa Rotolele. Semua dimulai ketika desa kami mulai dirasuki oleh teror misterius yang tak terduga. Orang-orang mulai menghilang secara misterius,
dan cerita-cerita menyeramkan tentang kuyang yang beredar di kalangan penduduk desa menjadi semakin nyata. Sebelum melanjutkan cerita lebih dalam, mungkin kalian bertanya, apa itu kuyang? Bagaimana sejarahnya? Kuyang adalah makhluk atau sosok mitologis yang berasal dari budaya Dayak di Kalimantan, Indonesia. Kuyang sering dianggap sebagai sejenis vampir atau penyihir yang dapat mengambil bentuk manusia pada siang hari, tetapi pada malam hari mereka dikatakan dapat melepaskan kepala dan organ dalamnya dari tubuhnya untuk berubah menjadi makhluk berkepala terbang yang mencari darah manusia. Kuyang sering dikaitkan dengan praktik ilmu hitam atau sihir, dan diyakini bahwa mereka mengincar orang yang lemah atau anak-anak kecil. Orang-orang Dayak memiliki berbagai cara untuk melindungi diri dari kuyang, seperti dengan menggunakan mantra atau amulet. Selain itu, terdapat cerita rakyat dan tradisi yang berkaitan dengan kuyang dalam budaya Dayak. Kisah tentang kuyang sering digunakan untuk mewariskan nilai-nilai moral, seperti pentingnya menjaga anak-anak kecil dan menjauhi praktik-praktik ilmu hitam. Meskipun begitu, kuyang adalah bagian penting dari warisan budaya masyarakat Dayak dan masih menjadi bagian dari cerita-cerita tradisional yang diceritakan di berbagai komunitas Dayak di Kalimantan. Kembali ke cerita awal, aku adalah salah satu penduduk desa yang menjadi saksi langsung teror ini. Setelah beberapa malam gelap yang menegangkan, aku mulai merasa bahwa entitas jahat ini tengah mendekati. Rasanya seperti mata mereka yang tajam dan mematikan selalu mengawasiku, bahkan ketika aku bersembunyi di dalam rumahku yang tua. Suasana desa semakin mencekam ketika salah satu tetangga kami, seorang wanita tua yang dikenal sebagai Embok Lani, menghilang tanpa jejak. Penduduk desa yakin bahwa kuyanglah yang telah menculiknya, dan ketakutan pun merajalela. Aku tidak punya pilihan selain mencari tahu apa yang sedang terjadi. Malam itu, aku menyusun rencana dengan hati-hati. Dengan obor yang menyala, aku menyelinap ke hutan yang lebat di pinggiran desa. Di sanalah aku berharap menemukan jejak kuyang. Namun, semakin dalam aku menjelajahi hutan yang gelap dan angker, semakin kuatlah rasa ketidakpastian yang menghantui diriku. Suara-suara aneh yang datang dari dalam hutan membuat bulu kuduku berdiri. Aku melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pohon-pohon, dan aku tahu aku tidak sendirian. Saat aku terus menjelajah, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Sebuah wajah pucat dengan mata merah menyala muncul di antara pepohonan. Itu adalah kuyang, makhluk mengerikan yang telah menghantui desa kami. Dengan cepat, dia menghilang ke dalam kegelapan. Aku merasa terperangkap dalam perburuan yang berbahaya. Aku tahu bahwa kuyang tidak akan berhenti sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Akankah aku menjadi korban dari malapetaka ini yang menggantung seperti bayangan gelap di malam yang tak berkesudahan? Aku terpaku di tempatku berdiri ketika kuyang itu menghilang di antara pepohonan. Ketika aku mendengar isak tangis kecil yang pecah di kejauhan, hatiku merasa hancur. Kuyang telah menculik 5 bayi yang baru lahir dari desa kami, dan suara tangisan mereka merobek malam yang gelap ini. Dengan hati penuh tekad, aku melanjutkan pencarianku di dalam hutan yang semakin gelap. Aku harus menyelamatkan bayi-bayi itu sebelum terlambat. Suasana hutan semakin suram, dan aku merasa seperti seluruh alam berada dalam pelukan kegelapan yang menakutkan. Aku terus berjalan, mengikuti suara isak tangis yang semakin dekat. Ketika aku tiba di suatu tempat di dalam hutan yang lebih terbuka, aku melihat 5 bayi yang baru lahir tergeletak di atas tanah.
Mereka menangis dengan sedih, dikelilingi oleh bayangan kuyang yang menjulang di atas mereka. Tanpa ragu, aku segera mendekati bayi-bayi itu. Tapi terlambat, bayi-bayi itu sudah diambil kuyang tersebut dan memakannya hidup-hidup. Lalu saat itu kuyang itu mencoba menyerangku, makhluk itu menghampiriku dengan gerakan yang cepat. Aku mencoba melawannya, kami terlibat dalam pertarungan sengit. Dengan obor yang aku pegang, aku coba membakar kuyang tersebut. Aku berhasil melempar obor berapi membakarnya. Kuyang terbakar hanya untuk sementara waktu, lalu makhluk itu pergi dan aku tahu bahwa dia akan kembali suatu saat nanti. Aku kembali ke desa dengan perasaan sedih dan kekalahan yang berkecamuk dalam diriku. Aku tak kuasa melihat kesedihan kelima orang tua yang anaknya dimakan oleh kuyang. Setelah kejadian itu ketakutan menyelimuti desa, kita hidup dalam kengerian. 1 minggu kemudian teror kuyang yang mengerikan kembali lagi ke desa Rotolele. Makhluk itu mengambil 3 anak kecil dan menghilang tanpa jejak. Perasaan keputusasaan dan ketakutan merayap di seluruh desa. Bayangan kuyang yang mengerikan telah mencapai puncaknya, dan kami merasa seperti tidak ada tempat yang aman. Kami segera membentuk kelompok pencarian yang terdiri dari orang-orang pemberani di desa. Bersama-sama, kami menyusuri hutan yang gelap dan misterius, berharap menemukan jejak atau petunjuk yang akan membawa kami ke anak-anak yang hilang. Namun, setiap pencarian kami berakhir dengan sia-sia, dan ketiga anak kecil itu tetap tidak bisa ditemukan. Desa kami tenggelam dalam suasana keputusasaan. Kami tahu bahwa kuyang telah mencapai tingkat kekejaman yang tak terbayangkan dengan menculik dan mungkin bahkan memakan anak-anak kami yang tidak berdosa. Kami merasa terjebak dalam siklus yang tak berkesudahan dari teror dan kematian. Malam-malam berlalu tanpa tidur. Dan setiap orang di desa merasa takut akan saat-saat malam yang mengerikan. Kami merasa bahwa kami tidak bisa lagi mengatasi kuyang dengan cara biasa. Kekuatan gelap ini telah tumbuh lebih kuat dan licik dari sebelumnya. Dalam keputusasaan kami memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang pemuka agama yang terkenal di daerah itu yang konon memiliki kekuatan supranatural untuk menghadapi kuyang. Kami pergi ke desa pemuka agama tersebut dengan harapan dan kekhawatiran yang bercampur aduk, berdoa agar dia dapat membantu kami mengatasi teror ini sekali dan untuk semua. Pemuka agama itu bernama Pak Deden, dia pria paruh baya yang tampan berpenampilan gagah. Kepalanya botak mengenakan sarung motif kotak-kotak. Selain memiliki kekuatan supranatural, Pak Deden ternyata seorang gamer. Dia hobi bermain PUBG Mobile Legends. Anyai, dia setuju untuk membantu kami dan bersama-sama kami kembali ke desa Rotolele, siap untuk menghadapi kuyang dalam pertempuran terakhir. Dengan ilmu supranatural Pak Deden dan kekuatan yang kami kumpulkan bersama, kami siap untuk menghadapi kuyang dalam pertempuran yang menentukan. Pertempuran sengit pun terjadi, dan kuyang muncul dengan kemarahan yang meluap-luap. Dia mencoba segala cara untuk mengelabui kami dengan ilusi dan sihirnya yang mematikan, tetapi kami tidak menyerah. Dengan tekad dan kekuatan yang telah kami kumpulkan, kami berhasil mengalahkan kuyang dan menghancurkannya. Tubuhnya terbakar dan lenyap dalam hembusan asap, meninggalkan kami dengan perasaan lega dan harapan bahwa teror kuyang telah berakhir. Namun, kekhawatiran kami tidak hilang. Kami tahu bahwa kuyang mungkin telah hilang saat ini, tetapi ada kemungkinan besar dia akan kembali suatu hari nanti. Desa Rotolele akan selalu hidup dalam ketakutan yang menggantung seperti bayangan mengerikan di malam yang tak berkesudahan.
menunggu saat-saat teror Kuyang yang tak terduga kembali menghantui kami. Saat malam berlalu, ketika sebagian besar penduduk desa berusaha tidur setelah pertempuran sengit melawan Kuyang, ketiga Kuyang baru muncul dengan tiba-tiba. Mereka datang dengan rasa kegelapan dan misteri yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ketiga Kuyang itu menyerang warga desa. Ada beberapa warga yang berhasil dibunuh dihisap darahnya oleh makhluk itu, beberapa warga lain terluka parah. Suasana saat itu sangat mencekam penuh kehebohan. Penduduk desa yang masih merasa terkejut oleh kemunculan mendadak ini. Mereka tahu bahwa pertarungan melawan Kuyang yang baru ini akan menjadi lebih berat. Dengan cepat, kami berkumpul dan merencanakan strategi kami untuk menghadapi ancaman baru ini. Kami memanggil Pak Deden yang telah membantu kami sebelumnya, berharap bahwa ilmu supranaturalnya dapat membantu kami mengatasi Kuyang yang semakin kuat ini. Pak Deden itu datang dengan wajah serius dan memberikan kami instruksi tentang cara menghadapi Kuyang yang baru. Pertempuran sengit pun terjadi sekali lagi. Ketiga Kuyang itu menyerang dengan kekuatan yang menakutkan, dan pertempuran berlangsung dengan penuh tekanan. Pak Deden berjuang dengan ilmu supranaturalnya, mencoba memerangi sihir dan kegelapan yang datang dari Kuyang. Pertempuran berlangsung dengan lama dan sengit, dan setiap pihak terluka. Kami melawan dengan tekad yang kuat, tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib desa kami. Saat bulan mulai terbit di langit malam, tiga Kuyang itu akhirnya mengalami kekalahan yang mematikan mereka semua mati terbakar. Tubuh mereka terbakar dan hancur dalam api yang berkobar-kobar, meninggalkan kita semua dengan perasaan kemenangan yang pahit. Kami tahu bahwa Kuyang yang baru telah dikalahkan, tetapi harga yang kami bayar untuk kemenangan ini sangat besar. Banyak nyawa yang hilang, dan desa kami penuh dengan luka dan kerusakan. Namun, pertanyaan yang mengganggu tetap ada, apakah Kuyang benar-benar telah dihancurkan kali ini, atau apakah ia akan kembali suatu hari nanti, dengan rasa kebencian yang lebih besar dan kekuatan yang lebih kuat? Kami tetap hidup dalam ketakutan yang menggantung, menunggu waktu yang akan menjawab pertanyaan ini dan teror Kuyang yang tidak dapat dihindari. Beberapa hari kemudian, desa Rotolele kembali tenggelam dalam kengerian yang semakin mendalam. Kali ini terjadi peristiwa menggemparkan yang melibatkan keluarga kepala desa. Istri dan anak kepala desa telah diculik oleh Kuyang, membuat penduduk desa mengalami ketakutan yang tak terlukiskan. Penculikan tersebut terjadi di tengah malam yang gelap dan mendung. Ibu dan anak kepala desa yang tidak bersalah diculik dari rumah mereka yang terletak di ujung desa. Saat keesokan harinya, ketika mereka tidak dapat ditemukan dimanapun di desa, kepanikan dan kecemasan menyebar seperti api. Kepala desa yang penuh keputusasaan mengumpulkan penduduk desa untuk mengorganisir pencarian besar-besaran. Kita semua tahu bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu berharga. Penculikan Kuyang harus dihentikan sebelum dia berhasil melakukan kekejaman lebih lanjut terhadap keluarga ini yang sudah cukup menderita. Kami memulai pencarian dengan tekad dan harapan yang kuat. Tetapi hutan yang gelap dan penuh dengan rasa misteri tidak memberikan petunjuk apapun. Kuyang, dengan keahliannya yang licik, telah berhasil menghilangkan jejaknya. Setiap pohon, setiap lembah, setiap sudut hutan menjadi tempat persembunyian potensial. Kami mengelilingi hutan, mencari setiap tanda atau petunjuk yang mungkin, tetapi waktu terus berlalu tanpa hasil yang memuaskan. Keheningan malam semakin mengguncang hati kami. Kami merasa bahwa kami sedang bertarung melawan kegelapan itu sendiri.
Namun, kami tidak berhenti mencari. Kami terus berusaha sekuat tenaga, karena kami tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Kehidupan istri dan anak kepala desa berada dalam bahaya besar, dan kami harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Saat matahari mulai terbit di langit, ketika harapan hampir pupus, kami menemukan petunjuk kecil yang mengarah ke dalam hutan yang lebih dalam. Kami mengikuti jejak itu dengan cepat, memimpin kita ke sebuah tempat yang sangat terpencil di dalam hutan. Di tengah hutan itu, kami menemukan istri dan anak kepala desa. Mereka terlihat lemah dan terluka, tetapi setidaknya mereka masih hidup. Mereka memberitahu kita bahwa Kuyang telah mencoba menyiksa mereka dengan ancaman mengerikan, tetapi mereka berhasil melarikan diri sejenak ketika Kuyang terganggu oleh sesuatu yang membuatnya muak. Anak kepala desa itu menangis ingin pipis berak. Akhirnya anak itu berak di celana. Kuyang itu kabur karena tidak tahan dengan anak kecil itu. Kuyang itu berkata, "Gak worth it nyulik bocah sialan ini." Kami segera membawa mereka kembali ke desa, dengan perasaan lega dan bersyukur bahwa mereka masih hidup. Namun, pertanyaan yang mengganggu terus ada, apakah Kuyang akan kembali lagi? Dan apakah kita akan dapat menghentikannya untuk selamanya? Kepala desa, dengan perasaan marah dan tekad yang kuat, bersumpah untuk melindungi desa ini dan keluarganya dari teror Kuyang yang tak berkesudahan. Meskipun kami tahu bahwa kegelapan itu selalu menggantung di atas kami, seperti bayangan mengerikan yang tidak dapat dihindari. Peristiwa penculikan terbaru oleh Kuyang membuatnya menjadi lebih ganas dan kejam daripada sebelumnya. Desa Rotolele tenggelam dalam kengerian yang semakin mendalam, dan penduduk desa merasa bahwa kita harus mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghadapi ancaman ini yang semakin mematikan. Kuyang telah meningkatkan serangannya, dan kami merasa bahwa kita harus merencanakan pertahanan yang lebih kuat. Kami berkumpul bersama untuk merumuskan rencana dan strategi yang lebih matang untuk menghadapi teror ini. Pak Deden yang telah membantu kami sebelumnya juga berperan besar dalam membantu kami memahami kekuatan Kuyang yang semakin kuat ini. Di tengah hutan itu, kami menemukan istri dan anak kepala desa. Mereka terlihat lemah dan terluka, tetapi setidaknya mereka masih hidup. Mereka memberitahu kita bahwa Kuyang telah mencoba menyiksa mereka dengan ancaman mengerikan, tetapi mereka berhasil melarikan diri sejenak ketika Kuyang terganggu oleh sesuatu yang membuatnya muak. Anak kepala desa itu menangis ingin pipis berak. Akhirnya anak itu berak di celana. Kuyang itu kabur karena tidak tahan dengan anak kecil itu. Kuyang itu berkata, "Gak worth it nyulik bocah sialan ini." Kami segera membawa mereka kembali ke desa, dengan perasaan lega dan bersyukur bahwa mereka masih hidup. Namun, pertanyaan yang mengganggu terus ada, apakah Kuyang akan kembali lagi? Dan apakah kita akan dapat menghentikannya untuk selamanya? Kepala desa, dengan perasaan marah dan tekad yang kuat, bersumpah untuk melindungi desa ini dan keluarganya dari teror Kuyang yang tak berkesudahan. Meskipun kami tahu bahwa kegelapan itu selalu menggantung di atas kami, seperti bayangan mengerikan yang tidak dapat dihindari. Peristiwa penculikan terbaru oleh Kuyang membuatnya menjadi lebih ganas dan kejam daripada sebelumnya. Desa Rotolele tenggelam dalam kengerian yang semakin mendalam, dan penduduk desa merasa bahwa kita harus mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghadapi ancaman ini yang semakin mematikan. Kuyang telah meningkatkan serangannya, dan kami merasa bahwa kita harus merencanakan pertahanan yang lebih kuat. Kami berkumpul bersama untuk merumuskan rencana dan strategi yang lebih matang untuk menghadapi teror ini.
Pak Deden yang telah membantu kami sebelumnya juga berperan besar dalam membantu kami memahami kekuatan Kuyang yang semakin kuat ini. Awal mula munculnya Kuyang di desa kamu adalah sebuah cerita yang menakutkan dan misterius. Biasanya, Kuyang muncul tanpa peringatan, dan asal-usulnya seringkali dikelilingi oleh berbagai cerita rakyat dan legenda. Dalam banyak cerita, Kuyang awalnya adalah manusia biasa yang terlibat dalam praktik-praktik ilmu hitam atau sihir yang gelap. Mereka mencari kekuatan supranatural atau keabadian dengan biaya yang mahal. Dalam prosesnya, mereka mengorbankan moralitas dan kebaikan mereka, dan akhirnya menjadi makhluk jahat yang mencari darah manusia. Kuyang seringkali muncul di malam hari dengan mengambil wujud manusia, tetapi pada malam tertentu. Mereka mengeluarkan kepala dan organ dalam tubuh mereka untuk berubah menjadi makhluk berkepala terbang yang mencari darah atau energi vital manusia. Mereka dikenal sebagai vampir atau pemakan darah dalam cerita-cerita ini. Munculnya Kuyang di desa kamu mungkin menjadi awal dari serangkaian peristiwa misterius dan serangan yang menakutkan yang memuncak, membuat penduduk desa merasa terancam dan ketakutan. Biasanya, ketika Kuyang muncul, desa akan mengalami periode ketidakpastian dan teror yang berkepanjangan, seperti yang telah terjadi di desa Rotolele. Selama perjalanan cerita ini, kami bisa mengeksplorasi lebih lanjut asal-usul Kuyang dan mengapa mereka memilih desa kamu sebagai sasaran mereka. Ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang latar belakang mengerikan dari makhluk ini dan mengapa mereka begitu sulit untuk dihadapi. Pemahaman bahwa Kuyang adalah hasil dari ilmu hitam yang dilakukan oleh manusia adalah informasi yang sangat penting. Ini menggambarkan bahwa Kuyang bukanlah entitas supernatural yang muncul secara alami, tetapi makhluk yang diciptakan oleh tindakan manusia yang mempraktikkan ilmu hitam atau sihir yang gelap. Dengan pemahaman ini, terbuka peluang untuk mengatasi Kuyang dengan lebih efektif, karena tindakan manusia juga dapat membatasi atau menghentikan kekuatannya. Ini juga memberikan kesempatan untuk menyelidiki lebih lanjut asal-usul Kuyang dan mengapa mereka telah menjadi makhluk yang sangat jahat dan kejam. Namun, masih menjadi tantangan besar untuk melawan makhluk seperti Kuyang yang telah diberdayakan oleh ilmu hitam. Mereka mungkin memiliki pengetahuan dan kemampuan supranatural yang sulit untuk diatasi. Penting untuk berhati-hati dan merencanakan strategi yang matang dalam menghadapi Kuyang semacam ini. Terlepas dari asal-usulnya, Kuyang tetap merupakan ancaman yang harus dihadapi dengan hati-hati dan tekad yang kuat. Mereka dapat merusak dan menakuti masyarakat dengan kekuatan dan kekejaman mereka, dan pertarungan melawan mereka akan membutuhkan kerja keras dan kerja sama dari penduduk desa. Puncaknya, suatu malam datanglah sekitar 100 Kuyang terbang mengelilingi desa. Mereka memangsa ternak kami, menghancurkan kebun dan tanaman kami. Hampir separuh warga mati dibunuh dan dihisap darahnya oleh Kuyang-Kuyang itu. Akhirnya dengan rasa putus asa kami meminta bantuan Pak Deden lagi. Tapi kali ini Pak Deden tidak sanggup melawan mereka. Dia menjadi korban keganasan. Tubuh Pak Deden dicabik 2, organ vitalnya dikeluarkan dari tubuh, lalu dimakannya hidup-hidup. Harapan kami untuk mending hilang dalam sekejap. Tapi tiba-tiba, dari desa sebelah, muncul seorang penolong. Dia berambut pirang, berbaju oranye hitam, memakai ikat kepala dengan lambang desa di kepalanya. Dia kita kenal dengan nama Uzumaki Naruto. Ya betul. Tokoh anime itu hadir di dunia nyata dan membantu kami mengalahkan 100 Kuyang itu. Dengan jurus 1000 bayangan,
Kuyang-kuyang itu dihajar habis-habisan. Naruto mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Tidak ada yang tersisa dari makhluk-makhluk itu. Semua habis tak tersisa. Bahkan pemimpin kuyang tersebut mati mengenaskan. Tubuhnya diamankan warga untuk dijadikan sate dan rendang. Kita semua memakannya. Dengan cara ini teror kuyang berakhir. Halo sahabat pencinta kegelapan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di channel Bizarre Story. Di channel ini kita akan menyelami dunia yang gelap dan misterius. Bersiaplah untuk terjebak dalam cerita-cerita menakutkan, mitos-mitos yang memilukan, dan pengalaman-pengalaman supernatural yang mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding. Untuk pengalaman terbaik, matikan lampu, gunakan headset, tutup pintu yang rapat, karena kita akan menjelajahi kegelapan bersama-sama. Ayo mari kita mulai dengarkan cerita berikut ini. Selamat mendengarkan. Aku masih teringat betapa menakutkannya urban legend Mr. Gepeng yang beredar di daerahku. Meski sudah berlalu cukup lama sejak era 90-an, kisah mengerikan ini masih menghantui pikiranku hingga sekarang. Ada beberapa versi kisah, tapi yang paling menakutkan adalah cerita tentang ritual pemanggilan Mr. Gepeng di toilet. Suatu malam, ketika aku masih remaja, aku dan teman-temanku memutuskan untuk mencoba ritual pemanggilan Mr. Gepeng. Kami berkumpul di depan pintu toilet sekolah pada pukul 11 malam. Udara malam itu dingin dan sepi. Bulan tersembunyi di balik awan gelap, membuat lingkungan sekitar terasa lebih menyeramkan. Kami sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual ini. Api lilin yang kecil, sebotol air, dan sepotong kertas dengan nama Mr. Gepeng yang kami tulis dengan tinta merah. Kami masuk ke dalam toilet yang lembab dan berbau apek itu dengan hati yang berdebar kencang. Pencahayaan yang buruk hanya menambah ketegangan di dalam toilet itu. Kami duduk bersila di lantai dan membaca mantra yang telah kami pelajari dari sumber-sumber online. Suara angin yang bertiup pelan di luar menambah suasana mencekam. Kami memegang erat-erat kertas yang berisi nama Mr. Gepeng dan mencoba untuk memanggilnya. "Oh Mr. Gepeng, kami ingin melihatmu. Tampilkan dirimu padaku," kata kami dengan gemetar. Selama beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Kami hampir merasa lega, berpikir bahwa semua cerita ini hanya mitos belaka. Tapi kemudian, suasana toilet tiba-tiba berubah. Api lilin kami bergerak-gerak tanpa alasan,
dan suara gemeretak yang aneh terdengar di seluruh ruangan. Saat itu, seorang teman terlihat ketakutan dan mencoba berdiri, tetapi ia tiba-tiba jatuh pingsan. Aku merasa ketakutan luar biasa dan mencoba untuk menghentikan ritual ini. Tapi pintu toilet tiba-tiba terkunci dengan sendirinya, dan kami terjebak di dalam. Kami mendengar suara langkah kaki yang datang mendekati kami dari dalam toilet. Gelapnya ruangan membuat sulit untuk melihat apapun, tetapi aku merasa adanya kehadiran yang tidak terlihat. Suara-suara aneh terus terdengar, dan kami merasa seolah-olah ada sesuatu yang menatap kami dari kegelapan. Tiba-tiba, teman yang jatuh pingsan tadi tiba-tiba bangun dan berteriak keras. Wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. Dia tidak lagi seperti dirinya sendiri. Aku tahu bahwa kami harus melarikan diri dari situasi ini. Dengan susah payah, kami berhasil membuka pintu toilet dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Teman yang tadi jatuh pingsan masih terlihat bingung dan ketakutan, tetapi kami berhasil membawanya pulang dengan selamat. Kami tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu di toilet sekolah. Apakah itu benar-benar Mr. Gepeng atau hanya reaksi psikologis dari ritual yang kami lakukan, kami tidak tahu. Yang pasti, pengalaman itu telah merubah pandangan kami tentang urban legend Mr. Gepeng menjadi sesuatu yang lebih nyata dan menakutkan. Kami berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba pemanggilan semacam itu, dan cerita ini akan tetap menjadi kenangan mengerikan yang tak terlupakan dalam hidup kami. Setelah pengalaman menyeramkan di toilet sekolah itu, kami berusaha melupakan Mr. Gepeng dan kisah horor itu. Namun, tak lama kemudian, kami mulai mendengar kisah-kisah baru tentang Mr. Gepeng yang menakutkan. Kali ini, cerita-cerita itu mengaitkan Mr. Gepeng dengan orang-orang yang suka bermain judi online. Sebuah cerita menyeramkan yang sangat terkenal di lingkungan kami adalah tentang seorang pemuda bernama Rian. Rian adalah pemain judi online yang terkenal di wilayah kami. Dia gemar bermain poker online hingga larut malam, dan kabarnya dia seringkali menang besar. Namun, kemenangan itu membuatnya menjadi semakin tergila-gila pada judi. Suatu malam, Rian duduk di depan layar komputernya, bermain poker online seperti biasa. Dia merasa hoki sedang berpihak padanya. Dia terus bermain dan bertaruh dalam jumlah yang besar. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan jackpot besar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Layar komputernya tiba-tiba berubah menjadi gelap. Dan suara-suara aneh terdengar dari speaker. Dia mencoba mematikan komputernya, tetapi tidak ada yang berfungsi. Bahkan, layar komputernya kembali menyala, tapi kali ini menampilkan wajah Mr. Gepeng yang menyeramkan. Rian panik. Dia mencoba keluar dari permainan dan mematikan komputer, tetapi Mr. Gepeng terus muncul di layar komputernya. Wajah Mr. Gepeng yang berlumuran darah terlihat semakin dekat, membuat Rian semakin ketakutan. Tiba-tiba, ruangan Rian menjadi gelap, dan dia mendengar suara langkah kaki mendekati dari belakang. Dia merasa ada yang mengintipnya dari sudut ruangan yang gelap. Ketika dia berbalik, dia melihat bayangan Mr. Gepeng yang mengejarnya. Rian berteriak ketakutan dan berusaha berlari keluar dari kamarnya, tetapi pintu kamarnya terkunci dengan sendirinya. Dia terjebak. Mr. Gepeng semakin mendekat, dan darah di wajahnya terlihat semakin nyata. Namun, tiba-tiba, layar komputer Rian berubah lagi. Kali ini,
layar menampilkan nomor telepon 77777777 yang berkedip-kedip. Rian mengerti. Dia mencoba memanggil Mr. Gepeng melalui telepon seperti yang dikatakan dalam cerita-cerita urban legend. Tak lama kemudian, suara langkah kaki Mr. Gepeng menghilang, dan pintu kamarnya terbuka. Rian dengan cepat mengambil uang yang ada di dekat toilet seperti yang dijanjikan dalam cerita dan segera meninggalkan rumahnya. Rian tidak pernah lagi bermain judi online setelah itu. Dia yakin bahwa Mr. Gepeng adalah peringatan keras bahwa judi bisa membawa malapetaka. Dia selalu ceritakan pengalamannya pada siapapun yang mendengarkan, sebagai peringatan bagi mereka yang terlalu tergila-gila dengan judi. Cerita Rian menjadi peringatan bagi banyak orang di wilayah kami. Mr. Gepeng tidak hanya menjadi urban legend yang menakutkan, tetapi juga menjadi simbol tentang bahaya judi online yang bisa merusak hidup seseorang. Kisah Mr. Gepeng terus berkembang menjadi sebuah legenda yang semakin menakutkan di wilayah kami. Setelah cerita tentang hubungannya dengan judi online, kini muncul cerita-cerita baru yang mengaitkan Mr. Gepeng dengan rental PlayStation di daerah kami. Sebagai seorang anak muda, aku dan teman-temanku sering menghabiskan waktu di rental PlayStation setiap akhir pekan. Itu adalah tempat favorit kami untuk bersenang-senang, bermain game, dan lupa akan segala kekhawatiran dunia. Namun, ada satu peringatan keras yang sering kami dengar dari orang dewasa di daerah kami, jangan pernah tinggal di rental PlayStation sampai larut malam, atau Mr. Gepeng akan datang menjemputmu. Tentu saja, kami awalnya hanya menganggap cerita tersebut sebagai cerita horor biasa. Namun, suatu malam, ketika kami merasa terlalu asyik bermain dan melupakan waktu, cerita itu berubah menjadi kenyataan yang mengerikan. Pukul 2 pagi, rental PlayStation tempat kami bermain sudah hampir sepenuhnya kosong. Hanya aku dan dua temanku, Dika dan Lina, yang masih bertahan. Kami sangat asyik bermain game terbaru yang baru saja dirilis, sehingga kami sama sekali tidak menyadari betapa larut malamnya waktu. Tiba-tiba, suasana rental PlayStation berubah. Lampu-lampu di sekitar kami mulai berkedip-kedip, dan mesin-mesin PlayStation mati secara bersamaan. Adegan yang biasanya penuh dengan tawa dan kegembiraan berubah menjadi hening dan gelap. Kami merasa aneh, tetapi kami mencoba menghidupkan mesin PlayStation kembali. Namun, ketika kami menoleh ke arah pintu keluar, sebuah bayangan mengerikan muncul. Itu adalah Mr. Gepeng, dengan wajah berlumuran darah dan tubuhnya yang gepeng. Dia mengenakan jas putih seperti dokter, mengingatkan pada salah satu versi cerita tentang latar belakang Mr. Gepeng. Kami merasa jantung kami berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, kami mencoba untuk keluar dari rental PlayStation tersebut. Namun, pintu keluar juga terkunci dengan erat. Kami merasa terjebak, dan panik mulai merasuki diri kami. Mr. Gepeng mendekati kami dengan langkah lambat dan anggun. Dia menatap kami dengan mata yang kelam, dan senyuman mengerikan menghiasi wajahnya yang berlumuran darah. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya berdiri di depan pintu keluar yang terkunci. Dalam kepanikan, kami mencoba untuk memanggil bantuan menggunakan ponsel kami, tetapi sinyal tiba-tiba hilang begitu saja. Kami benar-benar terjebak dalam situasi yang mencekam ini. Saat Mr. Gepeng semakin mendekati kami, aku mengingat cerita tentang pemanggilan Mr. Gepeng melalui telepon dan nomor 77777777. Tanpa pilihan lain, aku mencoba memanggilnya.
Aku memasukkan nomor itu sebanyak 7 kali, dan tiba-tiba ponselku bergetar. Saat yang bersamaan, pintu keluar rental PlayStation tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa melihat ke belakang, kami berlari keluar secepat mungkin, meninggalkan Mr. Gepeng di dalam rental PlayStation yang gelap. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tetapi kisah itu akan tetap membekas dalam ingatan kami. Kami mengambil pelajaran berharga dari pengalaman itu, jangan pernah tinggal di rental PlayStation sampai larut malam, atau Mr. Gepeng akan datang menjemputmu. Urban Legend ini tetap menjadi peringatan yang menakutkan bagi siapa saja yang berani mencoba keberuntungan di malam hari. Kisah Mr. Gepeng semakin terjalin dengan kehidupan sehari-hari kami. Menciptakan suasana mencekam bagi siapa saja yang berani berlama-lama di toilet untuk bermain game atau menonton YouTube. Orang-orang mulai berbagi cerita tentang pengalaman mengerikan mereka dengan Mr. Gepeng di toilet. Salah satu teman sekolahku, Ani, adalah penggemar berat permainan online dan sering menghabiskan waktu berjam-jam di toilet untuk bermain game. Pada suatu malam, dia duduk di dalam toilet yang remang-remang, mengejar level terakhir dalam permainannya yang sedang dia mainkan. Tiba-tiba, layar ponselnya mati dan ruangan menjadi gelap. Dia mencoba menyalakan lampu ponselnya, tetapi ponselnya tidak merespons. Dan kemudian, dia merasakan kehadiran yang mencekam di belakangnya. Ani membalikkan badannya dan melihat Mr. Gepeng berdiri di hadapannya, dengan mata yang menatapnya dengan tajam dan senyuman yang mengerikan. Dia merasa terperangkap dan tak bisa bergerak. Mr. Gepeng mendekat, dan napasnya yang dingin menyentuh lehernya. Namun, tiba-tiba, dia mendengar suara keran air yang berderak di dalam toilet. Ani ingat cerita tentang Mr. Gepeng yang suka toilet yang tidak terjaga kebersihannya, dan dia mengambil tindakan cepat. Dia mencoba menghidupkan keran air dengan gemetar. Air dingin mengalir dari keran, dan Ani merasakan adanya perubahan di sekitarnya. Mr. Gepeng, yang berdiri di depannya, mulai menghilang secara perlahan, seperti kabut yang menyapu pergi. Ani terus menahan keran air yang mengalir dan berdoa agar Mr. Gepeng benar-benar pergi. Ketika dia berani untuk mematikan keran air, dia mendapati dirinya kembali duduk sendirian di toilet yang dingin dan lembab. Ani keluar dari toilet dengan gemetar, merasa lega bahwa dia selamat dari pertemuan yang mengerikan dengan Mr. Gepeng. Dia tahu bahwa dia harus berhenti berlama-lama di toilet untuk bermain game atau menonton YouTube. Pengalaman itu telah membuatnya percaya akan kekuatan cerita tentang Mr. Gepeng. Cerita-cerita seram tentang Mr. Gepeng terus berkembang di lingkungan kami, menjadi peringatan bagi semua orang untuk tidak mengabaikan peringatan tentang berlama-lama di toilet. Mr. Gepeng, urban legend yang menakutkan, terus mengganggu mereka yang tidak patuh pada peraturan dan memicu kecemasan di setiap sudut toilet yang remang-remang di wilayah kami.